Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajjah Rifkah SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata, dan saya sendiri Najma NIM 1904000926 jurusan Ahwal As-Saksiyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan tugas final tes mata kuliah Hukum Perdata. Langsung saja lihat video saya ini. Hukum waris menurut Hukum Perdata. 1. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. 2. Sistem pembagian hukum waris menurut Hukum Perdata. Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. 4 golongan yang berhak menerima warisan. A. Golongan pertama. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. B. Golongan kedua. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. C. Golongan ketiga. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. D. Golongan keempat. Pada golongan ini, yang berhak menerima warisan adalah keluarga, saudara dalam garis atas yang masih hidup. Badan hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus atau organisasi badan hukum itu untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. B. Ciri-ciri badan hukum. 1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. 2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum-hukum. 3. Memiliki tujuan tertentu. 4. Berkesinambungan atau memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada, meskipun orang yang menjalankannya berganti. C. Bentuk-bentuk badan hukum. E. Utrecht atau Muhsoleh di Jidang menyatakan dalam pergaulan hukum, bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Perhimpunan. Perhimpunan adalah suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka, mengurus persoalan sosial dan memelihara kebudayaan, seperti perusahaan negara, perseroan terbatas atau PT, dan joint peruntura atau JV. 2. Persekutuan orang adalah bentuk badan hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, seperti desa, provinsi, dan negara. 3. Organisasi yang dibuat menurut undang-undang tetapi selain dua jenis badan hukum di atas. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata. Perkawinan dalam Hukum Perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Syarat-syarat hukum perkawinan menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain 1. Syarat material, 2. Syarat formil. Asas-asas hukum perdata. Terdapat sekitar 12 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum ini. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kepercayaan. 4. Asas kekuatan mengikat. 5. Asas persamaan hukum. 6. Asas keseimbangan. 7. Asas kepastian hukum. 8. Asas moral. 9. Asas perlindungan. 10. Asas kepatutan. 11. Asas kepribadian. 12. Asas itikat baik. Hukum perjanjian.
Hukum perjanjian menurut KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. A. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. 1. Perikatan bersyarat. 2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. 3. Perikatan yang membolehkan memilih. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan penetapan hukuman. B. Penyebab dihapusnya suatu perjanjian. Pasal 1381 KUH Perdata menentukan beberapa penyebab dihapusnya perikatan, yaitu 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Pembaruan utang. 4. Perjumpaan utang. 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang terutang. 8. Kebatalan atau pembatalan. 9. Berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke-1 KUH Perdata. 10. Lewatnya waktu. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Ruang lingkup hukum keluarga. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Keturunan. 2. Kekuasaan orang tua. 3. Perwalian. 4. Pendewasaan. 5. Pengampuan. 6. Perkawinan. Hukum benda. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. A. Perbedaan dan macam-macam benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. 1. Barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. 2. Barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak. 3. Barang-barang yang habis pakai dan barang-barang yang tidak habis pakai. Benda yang bergerak dapat dikatakan habis pakai. 4. Barang-barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, baik secara absolut maupun secara relatif. 5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. 6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Haki, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (haki) atau hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. A. Prinsip haki. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan. 4. Prinsip sosial. B. Klasifikasi haki. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terbagi menjadi 3, yaitu A. Ciptaan yang dilindungi. B. Batasan hak cipta. C. Masa berlaku hak cipta. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa macam. A. Paten. B. Merek. C. Rahasia dagang. D. Desain tata letak sirkuit terpadu. E. Desain industri. Pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut hukum perdata. 1. Pencegahan perkawinan. Pencegahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 2. Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton hasil video saya. Ringkasan tugas final tes hukum perdata. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.